warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Esti dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tentang teknik-teknik membuat patung dan bagaimana cara untuk membuat patung. Nah, sebelum nantinya kita praktek untuk membuat patung, kalian harus tahu bagaimana teknik dalam membuat patung dan bagaimana cara untuk membuat patung. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita lihat penjelasan dari Bu Esti yang nantinya akan kalian gunakan untuk bekal dalam membuat patung. Pada pertemuan kedua ini, Bu Esti akan membahas tentang bahan-bahan yang dapat digunakan dalam membuat patung. Untuk yang kedua adalah teknik dalam pembuatan patung. Nah, untuk yang pertama yaitu bahan membuat patung itu ada 4, yaitu bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, dan bahan cor. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak memiliki massa atau volume yang dapat digunakan untuk membuat patung. Contohnya bisa tanah liat, bisa lilin, bisa clay, ataupun sabun. Nah, mungkin kalau tanah liat, lilin, dan sabun kalian sudah tahu ya apa itu. Nah, apa itu clay, Bu? Kok kita belum pernah dengar atau mungkin ada yang sudah tahu ya. Clay itu adalah semacam plastisin. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dibaca pada LKS kalian. Nah, untuk bahan yang selanjutnya adalah bahan sedang. Nah, bahan sedang ini apa artinya? Bahan sedang adalah bahan yang tidak lunak dan tidak keras, jadi setengah-setengah. Nah, jadi berada di antara bahan lunak dan bahan keras. Contohnya apa? Kayu randu, kayu mahoni, dan kayu waru. Jadi kayu yang tidak terlalu keras. Yang selanjutnya adalah bahan keras. Bahan keras dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras. Contohnya batu marmer atau pualam, batu granit, batu andesit, kayu jati, kayu ulin, dan kayu sono keling. Bahan yang terakhir adalah bahan cor. Nah, mungkin kalian pernah dengar istilah cor ya, Nak. Jadi cor itu biasanya digunakan suatu bangunan untuk membangun 2 lantai ataupun untuk apa ya? Jadi seperti MI itu yang pembangunan yang baru itu jika 2 lantai akan terjadi cor. Nah, cor itu apa? Jadi percampuran antara semen, pasir, air, gamping. Nah, itu bisa jadi suatu adonan yang nantinya mengeras. Nah, nanti itu bisa jadi suatu bangunan. Nah, apa itu bahan cor sebenarnya? Nah, bahan cor itu adalah bahan cair. Bisa jadi cair, bisa jadi serbu, ataupun yang jelas tidak padat. Namun, dapat menjadi keras atau padat dalam waktu tertentu atau ketika proses lebih lanjut atau ketika diproses lebih lanjut. Contohnya apa? Semen, pasir, gips, logam, emas, timah, bahan kimia, resin, fiber, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat membuat patung. Nah, apa saja alat yang dibutuhkan? Yang pertama adalah pahat. Pahat digunakan untuk memahat atau mengurangi bahan keras sehingga membentuk objek yang diinginkan.
Yang kedua adalah butsir, yaitu semacam pisau atau alat sudut untuk mengukir bahan lunak. Yang selanjutnya adalah alat las, yaitu membentuk logam secara langsung tanpa mencairkan, memerlukan alat las. Berfungsi dalam teknik perekatan bagian antar logam patung. Yang selanjutnya adalah meja putar. Nah, sesuai dengan namanya, berarti alat ini berupa meja berbentuk bundar. Nah, bedanya apa dengan meja yang biasa? Nah, meja ini bisa berputar sendiri dengan digerakkan oleh orang yang membuat patung tersebut. Nah, berputarnya bisa ke segala arah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan membentuk dan mengontrol bentuk patung dari berbagai arah tanpa harus bergerak mengitari patung. Jadi orangnya diam, orangnya yang tetap pada tempatnya, tapi mejanya yang berputar. Biasanya patung dengan menggunakan meja putar dihasilkan patung yang halus, karena memang jadi memang yang karena berputar, nah tangannya tetap diam, nah itu bisa menghaluskan patung. Yang selanjutnya adalah palu. Jadi palu ini adalah pasangannya pahat, jadi digunakan untuk memukul pahat. Dan yang terakhir adalah tang, digunakan untuk membengkokkan dan meluruskan kawat sesuai dengan rancangan yang diinginkan dalam membuat rangka patung. Nah, untuk materi yang terakhir adalah membuat patung. Nah, dalam subbab terakhir ini akan dijelaskan tentang teknik-teknik dalam membuat patung. Gunanya untuk apa? Ya, untuk pengambilan nilai keterampilan, kalian akan Bu Esti beri tugas untuk membuat patung. Nah, nanti bagaimana patung apa yang akan dibuat dan dengan teknik apa, dengan alat apa. Nah, kita simak dulu beberapa teknik dalam membuat patung. Yang A adalah teknik pemodelan, yaitu dengan cara apa? Membuat patung dengan membuat modelnya dulu, baru membuat patung aslinya. Jadi nggawe contoh nisik baru membuat patung aslinya. Untuk yang B adalah teknik merakit atau assembling, yaitu cara membuat patung dengan teknik menyusun dan menggabungkan setiap bagiannya. Untuk yang C adalah teknik cetak, yaitu membuat patung dengan melunakkan bahan, kemudian menuangkan ke dalam cetakan lalu ditunggu hingga mengeras. Yang D adalah teknik membentuk, yaitu teknik membuat patung dengan cara membentuk bakal patungnya secara bertahap, menggunakan jari-jari tangan langsung sehingga terbentuk patung yang kita inginkan. Bisa jadi teknik membentuk ini menggunakan alat, yaitu meja putar tadi, jadi langsung menggunakan tangan kita. Yang E adalah teknik butsir, yaitu teknik membuat patung dengan cara mengurangi atau menambahkan bagian-bagian bahan dasar patung sehingga terbentuk karya patung. Yang F adalah teknik pahat, yaitu teknik membentuk patung dari bahan dasar keras semacam kayu, tulang, batu granit dengan mengurangi bagian yang tidak dibutuhkan sehingga terbentuk wujud patung yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah teknik las, yaitu teknik membentuk patung dengan cara menggabungkan beberapa komponen bakal patung menjadi satu. Nah, di situ adalah beberapa teknik patung. Oke. Pada pembelajaran kedua ini untuk bab pertama sudah selesai. Untuk penugasan, kalian membuat sebuah patung dari sabun yang dibentuk sesuai dengan keinginan kalian dengan tema bebas yang nantinya akan dikumpulkan ke Bu Esti. Nah, untuk kapan pengumpulannya akan Bu Esti umumkan di grup WA. Oke, terima kasih, cukup untuk pertemuan hari ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.